channel. Ya, jadi aku dapat banyak pertanyaan. Salah satunya adalah kenapa sih kalau misalnya untuk seleksi itu beberapa tahap kan bisa aja ya. Satu tahap udah kita disuruh datang, langsung ngasih CV, terus udah itu langsung wawancara, langsung diumumin lolos apa enggak. Sebenarnya bisa aja sih kayak gitu, tapi kalau misalnya yang apply banyak banget, itu kan akan menghabiskan waktu. Sangat menghabiskan waktu, menghabiskan energi, dan apalagi kalau misalnya wawancaranya di luar kota dan mengharuskan tatap muka gitu. Kan kalian effortnya banyak. Nah, jadi kita itu meminimalisir dengan beberapa tahap seleksi. Itu ya alasan yang pertama. Jadi misalnya lewat CV dulu. Dari segi CV cocok, nah yang cocok baru masuk ke tahap selanjutnya. Misalnya ngisi soal psikotes online. Udah cocok juga, semakin mengerucutkan, semakin kecil jumlah orangnya, baru diundang untuk wawancara. Jadi nggak ngabiskan waktu. Kenapa? Karena wawancara itu juga makan waktu gitu. Kalau misalnya orang yang dari awal memang udah nggak cocok, ngapain juga kita wawancara. Itu dari segi uh, efektivitas sama efisiensi tahap seleksi. Nah, yang kedua adalah untuk menunjukkan seberapa serius seseorang itu mendaftar kerja. Jadi kalau misalnya cuma satu tahap, terus udah itu tiba-tiba dinyatakan lolos apa enggak, kita nggak bisa tahu orang yang niat dan serius pengen mendaftar bekerja sama orang yang ya nyoba-nyoba aja kerja. Nanti kalau misal lolos ya udah, kalau nggak lolos ya nggak apa-apa juga gitu. Beda sama orang yang benar-benar niat. Kenapa? Kalau kita buat beberapa tahap seleksi, di situ kita bisa lihat mentalnya seseorang, ketangguhannya, kesiapannya ketika nanti mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi gini, kalau di perusahaanku itu tahap seleksinya 3 kali. Jadi yang pertama, ngirimkan CV dulu. Di situ kita lihat dulu CV-nya, cocok apa enggak. Baru kalau misalnya sudah oke dengan CV-nya, kita ngirimkan beberapa form yang harus mereka isi dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Mungkin orang-orang akan ngerasa, ya ampun ini susah banget, 1 kali 24 jam, mana sempat ngerjainnya. Kita tidak butuh orang-orang yang baru dikasih kerjaan terus sudah komplain. Jadi, di sini bisa otomatis menyeleksi orang yang dia nggak bisa kerja by deadline, by target, terus yang suka mengeluh, udah otomatis terkikis di sini. Jadi, kita tuh sering banget dapat orang-orang dengan IPK yang tinggi, pengalaman kerjanya bagus, CV-nya penuh banget, tapi ketika dikasih tugas, form seleksi, sama tugas seleksi dalam waktu 1 kali 24 jam, hilang semua, nggak bales kayak gitu. Ada yang ketika dicari tahu alasannya adalah udah nggak sempat ngerjain, kedua waktunya juga nggak cukup, dan ketiga alasannya baru baca email. Nah, banyak banget kan. Tapi ya udah, sebelumnya gini, kita sudah pernah mencoba orang-orang yang ketika di email terus udah itu nggak bales, dan kita merasa bahwa talent ini tuh sangat kita butuhkan untuk perusahaan. Jadi akhirnya waktu itu kita nyoba email ulang, tapi nggak direspon. Terus itu akhirnya kita coba kontak mereka ke WhatsApp yang mereka cantumkan di CV. Dan ternyata apa? Cuma delete aja. Nah, di situ kita bisa tahu kalau misalnya mereka tidak membalas email di waktu yang ditentukan, mereka bukan tidak punya waktu atau nggak sempat baca atau mungkin telat baca emailnya, mereka hanya tidak niat. Kenapa harus beberapa tahap seleksi itu? Nah, lolos dari tahap itu baru masuk ke tahap interview. Nah, kalau misalnya kita langsung membuat satu tahap aja, orang-orang yang tidak punya semangat juang, komitmen dalam bekerja itu kan nggak ketahuan. Tapi ketika dibuat beberapa tahap seleksi, otomatis terseleksi dengan sendirinya kayak gitu, yang nggak bisa dan nggak sesuai dengan kultur perusahaan kita. Karena gini, kalau misalnya orang-orang dengan IPK yang tinggi, pengalaman kerjanya banyak, terus itu prestasinya banyak, tapi tidak sesuai dengan kultur perusahaan, nggak akan bisa juga bertahan kerja di tempat kita. Nah, kalau misalnya kita memaksakan diri meng-hire orang yang seperti itu akan merugikan perusahaannya juga. Karena pasti baru sebentar nerima satu project, baru 1 atau 2 bulan bekerja, mereka pasti akan mengundurkan diri. Kenapa? Karena nggak sesuai. Nah, untuk meminimalisir itu, maka dibuat beberapa tahap seleksi. Seperti itu. Nah, jadi sekarang teman-teman tahu kan kenapa kalau misalnya seleksi itu ada beberapa tahap. Salah satu alasannya adalah untuk mengetes mental juga. Jadi kalau misalnya emang nggak cocok, udah otomatis tereliminasi di situ. Oke, segitu aja. Kalau misalnya ada yang pengen kamu tanyain, bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan turn on notification, sehingga kamu bisa dapat informasi terbaru di video-video selanjutnya. Terima kasih.